Halo semuanya, balik lagi di podcast Next Stop Victory. Kenalin, nama aku Michelle Blackpink. Aku manajer Blackpink, Gabriel Effendi. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu dulu murid sekarang guru loh. Pernah gak sih kalian tuh kepikiran gimana yang dulunya duduk di bangku sekolah sekarang malah berdiri di depan kelas? Nah, buat ngobrolin hal ini, kita nggak sendirian nih, tapi kami juga ditemenin sama member Blackpink yang lainnya, yaitu Bu Kezia. Halo Ibu. Halo. Boleh nih kali Bu, perkenalin dulu nama, ngajar apa, lulusan tahun berapa sih Bu? Oke, kenalin, nama aku Kezia Formasi Gea. Kalau ada yang nanya maknanya, silahkan nanti PC aja ya. Terus, Ibu ngajar apa sih? Aku di sini ngajar guru matematika, ngajar matematika di kelas 7. Nah, jadi ini anak-anak aku ini ya, anak-anak aku. Terus aku lulus tahun berapa sih di SMP Kalam Kudus? Aku lulus tahun 2018. Mungkin udah sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu aku lulus dari sini. Gitu. Nah, pas ibu sekolah di sini tuh ibu siswanya kayak gimana sih? Pendiam, cerewet? Dulu waktu ibu SMP, kalian nggak akan percaya kalau misalkan dulu ibu anak yang sangat pendiam, Jujur sangat janggal. introvert Jujur. banget ya. Boleh ditanya aja ya ke teman-teman aku yang seangkatan. Mungkin ibu juga dulu kehitung anak yang ambisius. Jadi karena saingan ibu tuh pada pinter-pinter semua, itu menurut ibu ya, karena mereka semua pinter banget, jadi ibu ngerasa aku harus pinter juga. Nah dari situ akhirnya aku jadi anak yang sangat pendiam, taat aturan. Pokoknya aku kalau di kelas hanya terus gini aja gitu, benar itu benar. Terus kayak ulangan, wah diem banget gitu ya, kayak nyontek tetap kalau nyontek ya mungkin ada lah gitu beberapa part, tapi di satu momen kayak aku ngerasa aku yakin banget dengan jawaban aku tidak akan memberikan contekan itu. Ya itu jahat sih, tapi jujur emang zaman aku SMP itu sangat pendiam, diam yang nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah macem-macem gitu, nggak pernah aktif apa-apa selain pelayanan dengan Bapak Rudolf Manulang. Pas dulu nih kan ibu suka diem, terus ibu suka ditegur gak sih sama guru-guru di sini? Itu pernah banget, itu pernah, tapi itu emang pas momen ibu udah mau lulus sih ya. Karena emang dari kelas 7 sampai di kelas 9 itu tuh ibu kan tadi bilang pendiam, introvert gitu, yang kayak ambisius gitu kan anaknya. Jadi pada saat di kelas 9 ibu diminta jadi ketua kelas sama wali kelas ibu, yang kebetulan wali kelas ibu adalah Ibu Yulia, kepala sekolah kita sekarang gitu ya. Jadi itu momen yang kayak aku langsung switch karakter gitu loh, langsung kayak wow, aku harus langsung menjadi seorang pemimpin, harus yang ekstrovert, aku yang harus aktif banget gitu ya. Karena dulu aku nggak mau kayak gitu, nggak mau terlalu ke expose, nggak mau yang kayak dilihat terlalu nonjol gitu, udah segala macam nggak mau. Tiba-tiba jadi ketua kelas nih, terus itu first time banget karena di pikiran aku saat itu pemimpin itu adalah harus laki-laki. Nah, terus tiba-tiba aku jadi ketua kelas dengan banyaknya laki-laki di situ yang bisa jadi ketua kelas, kenapa harus aku gitu. Akhirnya di satu momen ada kejadian, aku di kelas tuh lagi jam kos. Nah, kita tuh kan tahu lah ya, sekolah kita ini tidak ada yang namanya jam kos ya teman-teman. Jadi nggak ada jam kos ya, di Kalam Kudus ini nggak ada jam kos ya. Jadi jangan samakan dengan sekolah lain ya, nggak ada jam kos. Jadi kita harus tetap memanggil guru dan harus dengan tugas kita itu ya. Nah, terus akhirnya aku ada di satu momen, teman aku bilang kayak nggak usah manggil guru gitu, ada lah. Ya itu bisikan-bisikan maut itu yang akhirnya aku ditegur sama guru aku. Terus akhirnya aku beneran gak manggil, karena memang di situ kan posisinya aku nggak tahu harus kayak gimana sebagai ketua kelas. Jadi akhirnya aku ya udah deh, gak usah manggil gitu, kayak oh ya udah deh gitu kan. Terus akhirnya datanglah Bu Yulia, di situ aku dimarahin, ya bener-bener kayak kenapa kamu gak manggil? Emang kalian gak butuh? Terus kayak wow, aku dimarahin. Terus kita pas lagi gurunya datang, kita kan berdiri gitu kan, beri salam gitu ya. Pas sikap beri salam, pas udah sikap beri salam, disuruh berdiri terus tuh, langsung itu mah dimarahin. Aku langsung kayak dimarahin banget. Kenapa kamu kan? Kamu ketua kelasnya, harusnya dipanggil gini. Terus aku bilang dengan polosnya kehidupan ini, aku bilang
itu Bu tadi disuruh sama dia gitu, aku sebut namanya. Tadi disuruh sama dia nggak usah manggil guru, kata aku. Akhirnya aku tambah dimarahin, ya udah ditegur. Ya itu puji Tuhan ya, itu untuk pertama kalinya aku sangat mendapat teguran dari guru pertama kalinya selama aku di SMP ini. Itu. Mungkin karena kejadian itu ya, mungkin ibu hatinya rada down banget. Nah, Iya, ada gak iya. sih tempat yang mungkin bisa nenangin hati ibu? Tempat yang bisa menenangkan adalah bau buku. Berarti di mana itu tepatnya? Betul. Di perpustakaan yang tercinta bersama dengan ibu kita yaitu Ibu Linda ya. Jadi di perpustakaan itu tempat yang menurut aku paling enak banget. Kayak bau buku enak banget. Pokoknya vibes-nya enak banget, AC enak banget, terus kayak kursi-kursinya pokoknya enak aja. Pokoknya spot di perpustakaan di sini tuh menurut aku enak banget pada zaman aku di SMP itu. Sampai sekarang pun masih tetap enak kok gitu. Jadi tapi itu ya, BTW waktu pas di perpustakaan itu zaman aku dulu nggak selalu terbuka seperti sekarang. Kalau kalian sekarang kan aku waktu datang tiba-tiba ke perpus, wah udah rame banget nih sama anak-anak murid. Aku pikir wah mereka rajin sekali membaca buku gitu ya. Ternyata mereka main karena di perpustakaan banyak banget gamesnya gitu kan, banyak permainan-permainannya. Seru jadi. Ya zaman aku nggak ada. Kalian mau tahu yang bisa ke perpus itu bisa hitungan jari ya teman-teman. Jadi kayak zaman aku tuh nggak ada yang ke perpus karena emang pertama selain Bu Lindanya nggak selalu ada di perpustakaan, yang kedua juga gamesnya nggak sebanyak itu dan kayak isinya ya buku-buku aja gitu loh. Emang Tapi dulu itu enak. beneran nggak ada games itu, Kak Bu? Iya benar, kalau dulu mah mungkin ada gamesnya tuh yang kayak games basic aja gak sih? Karena emang mungkin Bu Linda juga jarang ada di perpustakaan, jadi kita nggak pernah tahu isi di perpustakaan tuh ada apa aja gitu loh. Kadang di perpus tuh kita kalau ada jam perpustakaan dulu sejam nggak kerasa kan, karena emang di situ waktu kita buat healing kayak bisa ngobrol, kita bisa apalah cari-cari keliling-keliling gitu gimana gitu. Nah, ibu kan tadi cerita nih kalau ibu tuh pas masa sekolah tuh kayak anak yang ambis banget nih, yang pendiam, suka ke Aduh. perpus. Nah, ibu tuh pernah nggak sih kepikiran kalau di masa depan tuh ibu mau menjadi seorang guru? Terus, sejak kapan sih ibu itu kepikiran pengen ngajar lagi nih di sekolah yang sekarang, yang ibu dulu pernah bersekolah di sini loh gitu? Oke, ceritanya ya mungkin kalau ibu flashback ya, ibu sebenarnya nggak kepikiran untuk menjadi seorang guru juga. Dulu awal-awal itu karena ibu sering ikut pelayanan sama papa ibu, itu kepikiran untuk jadi pendeta. Ini mungkin udah tahu juga ya, kalau yang seangkatan sama aku, dulu sempat ada di retreat kayak kumpul gitu kan. Siapa yang mau jadi pendeta tuh kayak didoain gitu, kumpul. Jujur itu lucu sih karena aku di masa itu kayak kalau nginget-nginget, aku ngapain sih gitu kadang gitu. Ya karena kan sekarang aku bukan jadi itu gitu maksudnya. Terus akhirnya setelah udah ngobrol itu sampai di kelas 9 mungkin yang tadi momen kejadian aku tiba-tiba jadi ketua kelas, dimana aku yang orangnya seperti itu, yang diem, yang hanya taunya belajar, tiba-tiba harus jadi ketua kelas, harus mimpin. shock kan? Iya, shock banget. Harus tiba-tiba wow, harus jadi se-extrovert ini, harus yang apa-apa tuh aksi ke guru dan segala macam. Terus akhirnya di situ aku sering disuruh sama guru dari mata pelajaran lain tuh, dari beberapa mata pelajaran suruh ngajarin teman-teman aku yang kurang. Kayak misalnya dulu tuh aku duduknya itu kayak gini, jadi di tengah tuh yang bisa, kanan kiri depan belakang tuh yang nggak bisa. Jadi mau nggak mau, ya jadi mau nggak mau kita sebagai yang di tengah tuh kita harus geser mau kemana, kamu mau ke depan, mau ke belakang, atau mau ke samping kanan atau ke samping kiri buat bantuin teman kamu gitu. Jadi emang setiap kursinya tuh kayak gitu dipilihnya, jadi emang disebar dan itu menurut aku bagus sih. Jadi dari situ akhirnya aku ngerasa berani untuk menjelaskan ke orang lain, oh kayak gini caranya, dan dari situ guru-guru tuh bilang ngerasa kayak oh ya kamu bisa ngajarin gitu kan, bisa ngajarin. Nah dari situ aku merasa kayak oh ternyata gini ya rasanya, kayak apa ya, dapat apresiasi karena udah bisa ngajarin dan teman kitanya juga jadi bisa. Pernah ada satu momen waktu itu kita harus belajar speaking bahasa Mandarin, nah itu bahasa Mandarin. So aku ngajarin tuh teman aku
bener-bener ngajarin banget. Enggak, bukan kayak gitu. Wah, itu diulang-ulang sih bener-bener kayak. Tapi akhirnya dia bisa, terus aku jadi kayak seneng karena akhirnya dia bisa gitu kan. Nah dari situlah akhirnya aku di SMA memutuskan untuk oke lah aku masuk IPA meskipun gak masuk ya, karena emang di IPA ya karena yang aku kejar itunya matematika. Padahal dulu di SMP kelas 8 itu aku nilai matematikanya jelek banget, bener-bener jelek banget. Jadi kan ada 2 matematikanya, yang kayak minat sama wajib gitu, matematika 1 sama 2. Terus ada 1 matematikanya tuh jelek banget di matematika itu tuh. Jadi aku kayak down banget. Akhirnya aku mau switch aja lah, mau IPS aja gitu ke teman aku. Tapi akhirnya pas kelas 3 SMP aku jadi kayak oke lah aku ke SMA-nya yang IPA aja gitu. Akhirnya di IPA belajar matematika lagi dan hal yang sama lagi terulang. Kayak aku disuruh ngajarin di pelajaran matematika aja sih sebenarnya khususnya gitu ya. Kayak aku ngajarin karena kan memang secara jurusan di IPA itu kan lebih banyak teorinya. Kita banyak prakteknya, jadi nggak perlu yang banyak bimbingan dari teman-teman. Banyaknya juga kayak kerkom-kerkom dan itu pun makalah-makalah kan, jadi nggak perlu yang kita ajarin gitu. Jadi banyaknya yang kayak kita kalau ngajarin fisika, kalau nggak matematika yang kayak gitu, atau nggak ekonomi yang kayak gitu. Terus dari situ akhirnya sempet COVID, habis itu aku jadi nggak mau lagi tuh sebenarnya jadi guru, nggak kepikiran, bener-bener nggak kepikiran lagi. Karena di COVID itu kan orang-orang tuh jadi kayak yang gak seantusias itu ya untuk belajar, apalagi udah harus kenal Google tuh. Dulu kan pakai Google Class Meet tuh, jadi kayak aduh apa ini Google Class, udah mah Google Meeting terus pakai Classroom, nggak ngerti gitu. Zaman aku tuh nggak ngerti karena aku dulu kalau bisa dibilang kudet ya emang kudet gitu, karena nggak tahu yang namanya laptop tuh perlu nggak sih gitu, nggak tahu. Malah HP pun aku dulu baru dikasih HP pas aku SMA. Karena emang makanya aku bilang aku belajar doang tuh karena emang nggak dikasih HP dan TV pun nggak. Percaya nggak, aku dulu TV sampai dibawa ke gudang karena biar aku nggak nonton sama orang tua aku. Iya. Jadi kita nggak pernah yang namanya nonton TV tuh, jarang banget. Karena dulu pas TK ada itunya, ada kayak penilaian kita kalau kita nonton TV kita dikasih kayak emot jelek gitu di sekolahnya, nanti kita dimarahin sama guru kita. Jadi kita dari situ nggak pernah terbiasa, maksudnya kita tuh aku sama adik aku ya, jadi kita nggak pernah terbiasa untuk nonton TV. Nah sampai saat di SMP kita cuman kenal gitu doang. Akhirnya di SMA kan COVID tuh tiba-tiba, makanya kita langsung banyak mencari. Terus aku juga kurang informasi tentang perkuliahan kayak aku nggak tahu kampus-kampus mana gitu. Dan dulu sempat aku mau masuk negeri karena memang harapan aku kayaknya aku mau masuk negeri deh gitu. Dan di saat SMA itu aku udah memutuskan untuk pokoknya masuk jurusan atau kampus manapun, tapi jurusannya harus matematika. Emang udah jiwanya. Ya, nah itu aku gak tahu ya kalau misalnya ditanya kenapa sih ibu mau banget gitu, gak tahu. Aku juga emang kayak seneng aja gitu dibandingkan mata pelajaran yang lain. Meskipun aku juga seneng musik, seneng seni, senang gitu ya, nyanyi atau piano, tapi aku ngerasa itu tuh hanya sebagai hobi gitu loh. Aku merasa itu hobi kayak sampingan, bakat yang bisa aku capai lagi di jalur lain. Nah, aku memutuskan jalur utama aku kayaknya matematika nih. Nah, terus akhirnya aku daftar kampus. Ternyata zaman COVID itu susah banget ya, benar-benar susah banget. Aku akhirnya sama papa aku cari-cari kampus lagi yang harus ada matematikanya. Tolong dicatat ya, matematikanya. Yang kayak harus dicatat matematikanya kayak. Aduh di mana ya? Terus kan emang di saat itu HP tuh aku belum yang harus searching kayak sekarang bisa kan kita ke GPT kemana nggak ada. Nggak tahu karena aku nggak kenal, nggak tahu emang karena aku juga jarang sering HP gitu. Terus akhirnya kita dapatlah kampus di Universitas Pasundan ya. Nah terus di Universitas Pasundan itu adalah jurusannya matematika. Tapi, nah ini ada tapinya, ada depannya sebelum matematika tuh apa? Pendidikannya. Nah jadi akhirnya adalah pendidikan matematika. Dari pendidikan matematika itu akhirnya aku jadi oh ini udah notabene emang harus jadi guru nih. Nah di situ karena belajar psikologi pendidikan, cara ngajar anak dan segala macam. Akhirnya ya udah jadi aku tuh kepikiran ya udah jadi guru aja gitu. Terus nggak nyangka sih sebenarnya kalau bakal jadi guru juga. Jadi ya udah kalau dibandingkan dengan yang dulu dan yang sekarang pasti beda banget sih gitu. Menurut ibu apa sih perbedaan siswa dahulu sama siswa sekarang?
Kalau dulu dan sekarang, mungkin waktu zaman dulu ibu sih kebanyakan kalau di SMP di sini ya, anak-anaknya tuh bener-bener taat aturan sekali. Meskipun ada sih kayaknya yang melanggar-langgar mah ada aja ya, tapi menurut aku mah di sini tuh disiplinnya kuat banget. Jadi kita tuh jarang, maksudnya hanya beberapa orang yang sering melanggar aturan. Jadi kita lebih seringnya taat aturan banget karena emang dulu menurut aku itu galak banget sih dulu zaman aku tuh, kayak gurunya tegas semua, yang kayak disiplinnya tuh konsisten banget. Jujur disiplinnya konsisten banget, jadi kita beda banget. Makanya dulu aku sampai berambisi juga, ya mungkin teman-teman lain ada yang tidak berambisi, lebih senang ke seni atau olahraga dan segala macam, tapi memang di situ posisinya kita gitu. Kadang ada yang fokus banget gitu ya karena di kedisiplinan itu, jadi kita mau nggak mau tuh harus ikut di situ. Apalagi dulu sama sekarang pun masih sama, yang paling sama tuh adalah kerohaniannya ya, yang diajar dengan Bapak Rudolf itu tadi ya. Kita banyak sekali kedisiplinan yang harus kita tempuh di situ ya. Nah jadi disitulah perbedaannya zaman aku dulu. Kalau yang sekarang mungkin anak-anaknya nggak seambis itu. Kalau yang sekarang mereka lebih banyak untuk bereksplor keluar, karena sekarang banyak banget teknologi kan. Teknologi itu udah jenjang aksesnya tuh lebih bebas, lebih terbuka gitu, lebih luas. Jadi mereka bisa lebih banyak searching kemana. Jadi mereka banyak berkomunikasi, bukan hanya di sekolah aja gitu kan. Jadi menurut aku bedanya mungkin di situ ya, keambisian mereka untuk belajar mungkin di situ. Oke. Tantangan terbesar mengajar generasi muda sekarang gimana sih menurut Ibu? By the way, Ibu juga masih muda ya. Jadi generasi muda itu kehitungnya mungkin muda di bawah Ibu lagi ya. Oke. Jadi kalau ngajar yang sekarang, kebetulan karena Ibu juga Gen Z dan ngajarin kalian yang bedanya mungkin 10 tahun, 11 tahun gitu ya. Itu bedanya kita lagi ngelawan diri sendiri ya, karena ibu juga memiliki sifat itu dan ibu harus mengajarkan murid yang memiliki sifat yang sama gitu, bahkan jauh lebih parah ternyata gitu ya kelakuannya. Jadi ya udah akhirnya kita bikin tuh, aku sebagai guru tuh ngerasa ya ampun ini kayaknya aku ngajarinnya harus lebih ekstra lagi dibandingkan mungkin apa yang aku rasakan dulu sebagai murid gitu. Nah tadi kan aku udah nanya nih perbedaannya. Sekarang aku mau nanya tantangan terbesar apa dalam mengajar generasi sekarang ini? Oke, tantangannya untuk mengajar anak generasi sekarang itu adalah membangkitkan rasa antusias mereka terhadap belajar, apalagi khususnya pelajaran matematika. Karena matematika itu selalu dengan kalimat matematika itu susah, matematika itu sulit gitu ya. Karena pada awal pertemuan pertama aku sama anak-anak nih, aku tanya siapa yang suka matematika, wow itu kayaknya hanya 5 orang mungkin ya, atau 3, sisanya aku nggak suka matematika, susah ibu matematika. Nah di situ sih, jadi itu menurut ibu tantangan banget gimana caranya biar anak tuh suka matematika, sampai akhirnya di otak aku ini terfikirkan untuk menjadikan matematika sebagai games. Muncullah makanya ada pakai dadu lah, muncul pakai games lain, pakai apa tuh namanya buat yang ingat yang ekspresi, yang gambar-gambar itu. Iya. Nah, ibu pakai itu terus awal-awal kalian perkalian, dan ibu melihat kalau misalkan kalian tuh seneng kalau ada emang permainannya tapi diselingin. Makanya waktu itu ada lomba yang level 1, level 2, level 3 yang perkalian. Di situ banyak banget yang ambisius banget, kayak aku udah sampai perkalian 100, aku udah sampai perkalian ini gitu. Tapi emang ada aja sih yang anak-anak tuh perkalian masih belum bisa. Tapi ya kelihatan di situ, jadi mereka senang. Nah, di situ sih mungkin tantangannya untuk membangkitkan semangat mereka lagi belajar matematika ya, khususnya matematika. Yang dibuat game itu wajib dicontoh ya. Ya. Terima kasih. Nah, Ibu kayaknya tadi ada deh yang belum kejawab. Oh iya ya. Apa yang, tuh? Apa sih yang membuat Ibu tuh pengen ngajar di sekolah ini? Oh iya ya, tadi lupa, saking panjangnya bercerita ya dari zaman SMP sampai sekarang. Ya. Kenapa Ibu mau ngajar di sini? Kebetulan pada saat itu, Ibu tuh seminggu lagi mau sidang. Kebetulan itu mau sidang. Jadi momennya di saat itu emang gak kepikiran sih sebenarnya untuk langsung apply
kerja di situ. Tapi pada saat itu muncul ada platform yang emang nunjukin ada lowongan nih untuk guru matematika. Nah pada saat itu aku langsung apply aja CV dan segala macam semuanya aku kasih tahu gitu ya. Tapi di saat itu juga aku kasih informasi sih kalau misalnya aku belum ada ijazahnya, karena kan emang di situ aku belum sidang ya. Jadi pada saat itu ya udah aku apply aja seada yang aku bisa gitu, yang aku punya gitu kan. Akhirnya gak lama setelah dari situ, mungkin berapa hari setelahnya aku langsung dapat telepon gitu, beneran nih mau ngajar di sini gitu, ngajar matematika. Oh iya boleh. Nah akhirnya setelah ditelepon itu, mungkin persiapannya 2 hari deh kalau nggak salah, aku lupa. 2 hari itu aku langsung kesini ke sekolah, ketemu sama Bu Yulia, dan aku langsung diwawancara. Terus ada namanya micro teaching. Jadi kalau yang nggak tahu micro teaching, jadi kita lagi pura-pura ngajar. Jadi pura-puranya kita lagi praktek ngajar, dinilai gitu ya sama HRD-nya, sama Bu Yulia, kepala sekolah, dinilai gimana cara aku ngajar. Jadi aku pun melewati proses itu dan sampai akhirnya puji Tuhan aku diterima dan bertemu dengan anak-anakku ini, bertemu lagi dengan guru-guru yang dulu mengajar aku. Itu jujur gak nyangka banget. Yang dulu aku cuman bisa lihat guru-guru tuh dari luar, dari pintu, masih dengan kondisi yang sama ya pintunya. Sekarang aku jadi harus duduk, aku bisa duduk di situ bersama dengan kanan kiri aku tuh guru-guru yang pernah ngajarin aku dulu gitu. Gitu ceritanya. Oh iya, Ibu kan udah ngelampauin nih banyak hal kan. Nah, pelajaran hidup apa sih yang Ibu tuh masih inget banget dari zaman Ibu tuh SMP sampai sekarang? Yang paling Ibu ingat pelajaran hidupnya adalah yang pertama disiplin, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga kerja keras. Disiplin dan tanggung jawab itu tuh masuknya di SMP ini tuh salah satu yang rohaninya tuh sangat ketat menurut aku. Maksudnya tuh kegiatan rohaninya tuh benar-benar yang tertata dengan rapih gitu. Yang kalian tahu ya siapa guru agama kita ya, itu ya Bapak Rudolf. Sampai sekarang dari zaman aku masih jadi murid yang makalahnya dicoret-coret sama beliau, sampai akhirnya sekarang pun masih dengan kondisi yang sama gitu ya. Dan itu masih sampai sekarang tuh masih konsisten gitu kerohanian itu. Dan itu menurut aku yang bikin perubahan mungkin ya. Jadi kayak ada karakter yang tumbuh dalam diri aku untuk menjadi pribadi yang harus disiplin, harus takut akan Tuhan, harus bertanggung jawab, yang harus taat gitu ya, yang harus taat aturan dan segala macam. Dan akhirnya kita juga dipaksa untuk bekerja keras. Kenapa? Karena dengan beberapa guru yang benar-benar mencoret-coret makalah kita yang akhirnya dibuang itu, kita semakin ambisi untuk aku harus benar ya, tolong aku mau benar gitu, pengen ada centang merah yang kayak nilai saya bagus. Nah itu pengen banget di situ. Jadi mungkin itu sih pelajaran hidup yang bisa aku ambil sampai sekarang, itu masih melekat di aku di situ. Nah, Ibu kan juga seorang guru nih. Pasti Ibu udah ngeliat dong sifat-sifat anak tuh sekarang kayak gimana kan? Iya. Nah, menurut Ibu nih, sikap apa sih yang sebenarnya tuh harus dan emang wajib dimilikin sama siswa-siswa nih? Oke, jujur aku nggak nyangka pada saat aku menjadi seorang guru di sini gitu ya. Sebelumnya memang di kuliah juga ada kita praktek untuk ngajar murid, tapi itu anak SMA. Yang pastinya anak SMA tuh jauh lebih dewasa. Nah, jauh lebih dewasa, mungkin nakalnya pun jauh lebih nakal yang anak SMA sebenarnya. Ya, tapi kalau aku bandingkan dengan anak SMP sekarang gitu, yang artinya mereka itu baru lulus SD, dimana pada saat SD itu mereka mungkin gak seketat ini gitu peraturan dan segala macamnya kayak di SMP, dan pelajarannya pun mungkin jauh lebih berat di SMP pastinya gitu. Jadi karakter-karakter yang aku temui itu sungguh luar biasa gitu ya. Akhirnya setelah mungkin baru beberapa bulan ini aku ngajar, satu hal yang penting, sikap yang harus dimiliki sama anak siswa-siswi sekarang tuh adalah etika. Kenapa? Karena etika itu mencakup banyak hal ya teman-teman. Jadi etika tuh bisa
sopan santun, terus saling menghargai, saling menghormati. Pokoknya sikap kita yang harus ramah, yang kayak gitu ya, yang kayak 5S yang sering kita tahu gitu ya, sering dengar. Nah itu penting banget. Kenapa? Karena kayaknya anak-anak sekarang tuh kelihatannya mungkin lebih sering banyak menjawab setiap kali ada orang yang lebih tua menyampaikan sesuatu. Bahkan mereka jauh lebih oke untuk berpendapat, mengekspresikan apa yang mereka rasain tuh, kayak aku bisa langsung kasih tahu, aku tuh nggak suka bu, aku tuh maunya kayak gini, aku tuh maunya kayak gini. Ya terus aku yang gimana gini. Misalnya kita ngasih tahu, misalnya ibu kalau di kelas, ya terus kamu gimana? Ya kayak gini, masih bisa jawab gitu. Kalau dulu mah kan kita kalau dimarahin diem gitu ya, kayak diem takut. Enggak, anak sekarang mah. Jadi ya sebenarnya itu bagus ya, tapi mungkin tetap harus ditingkatkan etikanya ketika posisi kita ya sebagai siswa-siswi yang sekarang. Posisikanlah diri kalian sebagai orang yang memang masih memerlukan dampingan, masih memerlukan bimbingan dari orang yang lebih tua atau mungkin teman sebaya kalian gitu. Jadi saling menghargai, no bully-bully ya, jangan ya teman-teman, gak boleh kayak gitu. Jadi paling penting sih itu ya, etika menurut aku. Ibu ini kan guru, apa sih harapan ibu di siswa SMP Kalpurus Kapoforme ini? Harapan aku, mungkin harapan aku kejar dan carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Ini ya, pesannya harus dicatat. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, ingat, tapi ilmu tuh bukan yang harus kalian belajar ilmu PKN misalnya gitu ya, atau ilmu sejarah gitu ya, sejarah filsafat dari zaman dulu, zaman nenek moyang gitu, jadi zaman kera gitu, enggak. Tapi ilmu tuh kan banyak gitu. Ilmu apa aja yang mungkin kalian bisa coba, kalian cobalah gitu. Perbanyak ilmu di situ, jangan hanya misalkan ini bukan meminoritaskan para pemain gamers, tapi para pemain game gitu ya, tapi mungkin ketika kita bermain game juga kan di situ banyak hal yang bisa terjadi. Dalam bermain game kalian harus bisa mengatur bahasa, kalian harus bisa mengatur strategi gitu ya. Kalian juga harus bisa memilih kan hero mana sih yang harus aku pilih nih gitu kan. Nah itu kan sebenarnya juga perlu ilmu. Jadi carilah ilmu sebanyak-banyaknya yang bukan hanya dari satu bidang aja, tapi dari berbagai banyak bidang, supaya di masa depan nanti kalian tuh bisa punya banyak pilihan, tidak hanya satu pilihan aja. Mungkin yang seperti tadi ibu yang hanya pengen ada matematikanya aja, bisa dijadikan contoh ataupun tidak sebenarnya gitu ya. Kalau memang kalian sudah yakin pada bidang itu, oke, jalankan. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa masih 50-50, kayaknya lebih baik kalian cari lebih banyak lagi ilmu yang bisa kalian dapatkan. Jadi ketika kalian masuk ke sini, aku bisa, masuk ke sini, aku bisa gitu. Aku masuk ke sini, oh aku bisa juga gitu kan. Itu jadi keuntungan gitu ya. Gitu. Gini Bu, kalau ada siswa yang sedang malas atau tidak percaya diri, apa yang sebaiknya Ibu lakukan kepada siswa tersebut? Oke, malas dan tidak percaya diri itu adalah karakter yang berbeda ya dari murid tuh. Kalau yang malas itu mereka memang tidak ada niat untuk belajar. Kalau misalnya yang tidak percaya diri, dia punya niat untuk belajar kadang, tapi niatnya itu hanya untuk sendiri. Jadi mereka tidak suka untuk menampilkannya atau menunjukkannya ke orang lain. Nah, kalau yang malas, kalau ini cara ibu ya, kalau cara ibu kadang harus sentil egonya. Gimana tuh Bu? Nah, gini ya, kita harus banyak menyindir. Jadi kita harus ini mungkin agak tip gitu ya. Tipsnya mungkin harus agak dipoles-poles sedikit gitu ya. Ini tipsnya harus mencari kesalahan dari murid itu. Jadi misalkan kita udah kasih sebagai guru, kita pasti udah nulis di papan tulis atau bahkan di PPT kita udah ada materi-materinya. Terus kita bilang, sok dicatat ya yang lengkap gitu-gitu dan segala macam. Sampai akhirnya pada contoh soal nih. Biasanya kan contoh soal simple ya, tapi yang simple aja pun masih nggak bisa. Nah, orang yang malas ini pasti yang tiba-tiba nanti dia maju ke depan ini. Langsung dia maju. Ibu ini gimana? Dengan polosnya dia langsung, ibu ini gimana? Padahal jelas-jelas di catatan itu tuh udah ada gitu. Betul. Harusnya udah ada. Dan pada saat kita lihat catatannya, oh pantesan dia nggak bisa. Soalnya dia nyatatnya kayak gini, jelek banget. Kayak yang tahu singkat-singkat dengan aja dia DGN gitu kan, kayak ya udah sok. Akhirnya kita sebagai guru, kalau aku langsung, kamu mau ngapain nanya ke ibu, kamu aja tulisannya cuman kayak gitu doang, ngapain ibu jelasin lagi, ibu udah jelasin di sana tadi, udah ibu catat, ya udah kerjain aja sebisa yang kamu punya tuh, informasi yang kamu punya, ibu udah kasih informasi yang lengkap, kamu malah pakai informasi yang kayak gini, bikinan sendiri kan, ya udah kerjain aja sendiri. Nah
Dari situ kalau udah mereka ngerasa oh wow, nah langsung mereka kayak iya bu maaf ya bu, langsung mereka catat. Pasti langsung kalau udah dicatat pasti langsung aku pasti langsung bilang tuh kan, coba kalau dicatat bisa nggak? Bisa bu, bisa kan? Bisa bu gitu. Nah guys, jadi harus ada penekanannya kalau untuk anak yang malas itu ya, kita harus sentil egonya. Tapi kalau yang tidak percaya diri, kadang mereka memang butuh motivasi yang jauh lebih besar. Kalau yang malas itu kadang motivasi mereka tuh harus disesuaikan dengan keinginan mereka aja, keniatan mereka gitu kalau belajar. Tapi kalau misalnya yang tidak percaya diri, itu tuh mereka bisa, tapi mereka malu untuk menyampaikan, aku tuh kayaknya nggak bisa deh bu, padahal jawabannya benar. Sering ketemu yang kayak gitu ya. Ini mungkin sebagai guru-guru yang bisa aja menonton, pasti kalian pernah menemukan siswa yang nggak mau maju ke depan, padahal jawaban dia tuh benar semua. Kayak misalnya dia nilai ulangannya 100 tapi nggak pernah aktif. Nah itu ya. Jadi kita harus kasih tahu ke mereka, kamu bisa, kamu tunjukin, kamu bukan orang yang seperti ini, kamu pasti bisa, sok belajar, cobain. Dan akhirnya kita juga sebagai guru harus memberikan dia kesempatan. Kita sering libatkan dia dalam pembelajaran, jadi kita sering, ya udah sok cobain, coba kamu yang maju ke depan. Nah kan jawabannya benar, akhirnya dia ngerasa kayak divalidasi, oh iya gue bisa. Nah gitu. Gak kerasa ya obrolan kita hari ini sudah sampai di penghujung acara. Nah dari cerita Buke kita bisa lihat kalau perjalanan jadi guru itu nggak instan, penuh proses dan pengalaman. Dan yang paling penting dari podcast kita tuh jadi sadar kalau ternyata guru tuh juga pernah menjadi siswa seperti kita. Jadi yang pasti mereka tuh juga tahu rasanya jadi kita tuh gimana. Ya betul. Semoga dari podcast ini kita bisa lebih menghargai guru dan menghormati guru dan juga lebih semangat lagi dalam belajar. Ya. Terima kasih banyak untuk Bu Kezia, member Blackpink ini. Terima kasih juga anak-anakku. Karena udah meluangkan waktunya dan udah berbagi pengalaman dengan kita. Kami juga mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Bye-bye. Bye-bye.